Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada narasumber yaitu Dr. Sally Zufra, MBOM spesialis paru, dan Prof. Dr. Mukhtar Ihsan, spesialis konsultan bahasa IPSR, dan PJ ilmiah yaitu Dr. Ida Bagusila BPK dan spesialis konsultan Mas, Dr. Noviani Yusuf spesialis konsultan PSR dan IPSR, Dr. Ida Tisatyawardana spesialis paru. Dan selamat siang juga kepada para konsulen dan rekan peserta PPS sekalian. Saya dengan Rifki Rusandi berkesempatan menjadi moderator untuk kegiatan ilmiah siang hari ini. Kita memiliki agenda yaitu pembacaan panduan dengan judul International Islamic Medical Society Clinical Practice Guideline for Prevention, Diagnosis and Treatment of Acute Illness 2024 update. Sebelum kita memulai kegiatan Indonesia yang hari ini, mari kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Radina billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, Rabbi zidna ilma, wa razukna fahma, wa ja'alna min sholihin. Rabbi shrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Yang artinya, ya Tuhan kami, tambahkanlah langkah ilmu, berilah kami pemahaman dan jadikanlah kami termasuk orang yang saleh. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, mudahkan urusan kami, dan lapangkanlah kekuatan dan lidah kami agar mereka memahami kata-kata. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendengarkan kataan lalu menjadi yang terbaik darimu. Amin, ya Bapak. Selanjutnya mari kita dengarkan presentasi oleh Dr. Rizky Baskoro. Kepada Dr. Rizky Baskoro, Dr. memiliki waktu 15 menit untuk mempresentasikan pembacaan panduan, waktu dan layak terkasihkan. Terima kasih moderator, izin saya screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada narasumber Prof. Mukhtar dan Dr. Sally, para konsulen dan juga rekan PPDS Berlanggawi. Saya bebas siang ini kesempatan membacakan panduan dari Medical Society Clinical Practice Guidelines untuk Prevention, Diagnosis and Treatment of Acute Illness 2024 update. Yang pertama dari pendahuluannya, jadi perjalanan ke dataran tinggi atau ketinggian lebih dari 2.500 meter itu berisiko menyebabkan penyakit ketinggian. Penyakit ketinggian yang akan dibahas itu terdiri dari Acute Mountain Sickness atau AMS, High Altitude Respiratory atau HACE, dan High Altitude Pulmonary Emphysema atau HAPE. Kemudian meskipun angka ketinggian 2.200 meter ini sedang digunakan sebagai ambang batas praktis, jurnal ini menekankan bahwa penyakit ketinggian tidak selalu mengikuti batas ketinggian yang kaku. Individu yang rentan dapat mengalami AMS bahkan pada ketinggian sekitar 2.000. Dan dalam kasus tertentu juga HAPE juga dilaporkan pada ketinggian di bawah 2.500 meter. Dan HACE ini merupakan bentuk berat atau progresif dari AMS, sedangkan HAPE memiliki mekanisme patofisiologi yang berbeda. Jadi panduan ini bertujuan memberikan panduan untuk pencegahan, diagnosis, dan pelaksanaan untuk AMS, HACE, dan HAPE. Panduan ini juga berlaku untuk semua individu yang tidak teraklimatisasi yang naik ke ketinggian lebih dari 2.500 meter, dan rekomendasi diberikan tingkatannya berdasarkan kualitas bukti dan keseimbangan antara manfaat dan risiko. Kemudian mengenai ambang batas ketinggian. Jadi untuk ambang batas ini sebenarnya ada kesulitan untuk menetapkan angka yang pasti.
Individu yang belum teraklimatisasi berisiko mengalami penyakit ketinggian apabila naik ke elevasi di atas 2.500 meter. Namun demikian, berbagai penelitian terdahulu dan pengalaman klinis yang luas menunjukkan bahwa individu yang rentan dapat mengalami AMS dalam keadaan yang jarang mengalami HPE pada ketinggian sekitar 2.000, jadi masih di bawah 2.500 meter. Dan HACE umumnya dijumpai pada ketinggian yang lebih tinggi, tapi juga telah dilaporkan ada kasus terjadi pada sekitar di bawah 2.500 meter pada pasien HPE. Salah satu kesulitan dalam menambah ketinggian yang pasti adalah gejala AMS-nya atau tanda-tanda gejalanya sebagai bentuk penyakit ketinggian itu gejalanya tidak bersifat spesifik. Beberapa studi menunjukkan bahwa partisipan dapat mengalami gejala yang serupa dengan AMS meskipun tidak terjadi peningkatan ketinggian. Akibatnya, penelitian yang menilai prevalensi AMS pada ketinggian sedang berpotensi mengklasifikasikan individu sebagai mengalami penyakit ketinggian. Padahal gejala tersebut sebenarnya disebabkan oleh gejala lain seperti hingga gejala AMS pada elevasi lebih banyak atau lebih tinggi dari yang sebenarnya. Dan dengan adanya kesulitan menentukan ambang batas ini, penelitian merekomendasikan pendekatan terhadap pencegahan, penegakan diagnosis dan tata laksana penyakit ketinggian akut ini tidak semata-mata bergantung pada ketinggian dan tujuan perjalanan. Jadi pencegahan itu juga sebaiknya ditentukan berdasarkan elevasi tujuannya serta mempertimbangkan faktor-faktor lain atau menafiskan riwayat penyakit ketinggian sebelumnya ataupun diagnosis diferensial lainnya seperti hipoglikemia, hiponatremia, keracunan karbon monoksida, pneumonia, dehidrasi, dan infeksi virus. Kemudian mengenai pencegahan AMS dan HACE. Yang pertama adalah naik bertahap. Ini merupakan strategi pencegahan paling penting dan paling efektif pada penyakit ketinggian termasuk AMS, HACE, dan HAPE juga. Rekomendasi ini bersifat kuat karena didukung bukti klinis yang kuat dan pengalaman luas dalam praktek kedokteran ketinggian. Kunci utama dari kenaikan bertahap adalah memberi waktu bagi tubuh untuk beradaptasi terhadap tekanan oksigen yang lebih rendah di ketinggian. Pada kondisi hipoksia, tubuh memerlukan waktu untuk meningkatkan ventilasi, menyesuaikan keseimbangan nafas, serta melakukan adaptasi hematologis dan kardiovaskular. Jadi jika kenaikannya dilakukan itu terlalu cepat, maka proses aklimatisasi tadi tidak optimal sehingga risiko terjadi penyakit ketinggian itu meningkat. Jadi dengan kenaikan elevasi tidur itu kurang dari atau sama dengan 500 meter per hari setelah ketinggian 3.000 meter dan istirahat setiap 3-4 hari. Yang kedua adalah acetazolamid. Ini merupakan obat pilihan utama profilaksis AMS dengan dosis dewasa itu 120 mg tiap 12 jam dengan dosis anak 1,25 mg per kilogram berat badan tiap 12 jam dengan maksimal dosis 120 mg dan dimulai sehari naik atau menuju ke tujuan ketinggiannya. Untuk kontraindikasi acetazolamid ini jika ada alergi golongan sulfa yang berat itu bisa menyebabkan kerusakan anafilaksi. Dan rekomendasi untuk acetazolamid ini rekomendasi kuat dengan kualitas bukti yang juga tinggi. Dan utama acetazolamid ini menginduksi asidosis metabolik ringan, meningkatkan ventilasi dan mempercepat aklimatisasi. Yang ketiga itu dexamethasone. Obat ini menjadi alternatif jika tidak bisa atau tidak ada acetazolamid. Untuk dosis dewasa itu 2 mg setiap 6 jam atau 4 mg tiap 12 jam. Namun dexamethasone ini tidak direkomendasikan untuk profilaksis pada anak. Dexamethasone juga termasuk rekomendasi yang kuat. Yang keempat, ibuprofen. Obat ini bisa digunakan bila tidak bisa menggunakan obat utama tadi. Jika dua pilihan utama acetazolamid dan dexamethasone tidak bisa digunakan atau diberikan, ada pilihan ibuprofen yang masuk lini kedua namun dengan rekomendasi yang lemah. Kemudian yang kelima adalah pendakian bertahap dan pra-aklimatisasi. Jadi untuk pendakian bertahap ini bisa dilakukan dengan tinggal dulu 2-7 hari di ketinggian 2.200 sampai 3.000 meter sebelum naik lebih tinggi lagi, lebih dari 3.000 meter.
meter untuk pernapisasi. Dan dengan penelitian bertahap ini dapat menurunkan risiko AMS, dan ini pencegahan ini termasuk rekomendasi kuat namun dengan kualitas bukti yang rendah. Kemudian ada beberapa yang tidak direkomendasikan untuk pencegahan. Yang pertama adalah inhalasi budesonide. Ini pernah dilaporkan dalam beberapa studi menurunkan insidensi AMS, namun penelitiannya lebih lanjut yang lebih besar dan juga dirancang lebih baik gagal mereplikasi hasil tersebut. Jadi karena kurang bukti dan konsistensi yang berkualitas tinggi, inhalasi budesonide tidak direkomendasikan. Yang kedua, ginkgo biloba ini meskipun juga sempat dilaporkan memiliki efek protektif terhadap AMS dalam beberapa penelitian awal, namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten pada studi-studi berikutnya, serta inkonsisten hasil akhir tentang penelitian yang membuat efektivitasnya juga raguan. Yang ketiga, acetaminophen itu juga sempat dikatakan efektif dalam mengurangi sakit kepala di ketinggian, tetapi tidak mencegah keseluruhan sindrom AMS. Jadi karena di ketinggian ini bukan hanya sekedar sakit kepala, namun suatu kondisi sistemik akibat hipoksia. Jadi justru dengan acetaminophen yang menghilangkan gejala nyeri atau sakit kepala ini tanpa memperbaiki proses aklimatisasinya beresiko menutupi gejala keseluruhannya dan justru memberi rasa aman atau rasa palsu. Kemudian yang keempat, hidrasi berlebihan. Minum dalam jumlah berlebihan atau yang banyak juga tidak terbukti mencegah penyakit ketinggian. Ada konsep lama yang menyarankan minum sebanyak mungkin dengan bukti ilmiah, dan sebaliknya hidrasi berlebihan justru meningkatkan risiko hiponatremia yang gejalanya menyerupai atau memperburuk AMN. Yang kelima, bar oksigen atau tabung oksigen komersil sering dipakai dan dipasarkan sebagai solusi cepat untuk mencegah AMS. Namun volume oksigen dalam produk tersebut sangat terbatas dan hanya memberikan jumlah oksigen dalam durasi sangat singkat. Jadi bukannya menunjukkan bahwa pajanan oksigen singkat itu tidak cukup untuk membantu atau memengaruhi proses aklimatisasi atau mencegah penyakit ketinggian. Kemudian ada yang keenam, tenda hipoksia. Tenda hipoksia yang digunakan untuk latihan ketinggian sebelum pendakian memiliki dasar teori yang masuk akal, yaitu memicu pra-aklimatisasi. Namun studi klinis yang ada yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Banyak penelitian gagal menunjukkan penurunan bermakna, dan efektivitasnya ini sangat bergantung pada durasi dan intensitas pajanan yang seringkali tidak optimal dalam praktik di lapangan nyatanya, dan biayanya juga tinggi, sehingga karena bukti manfaatnya belum kuat dan tidak konsisten, tenda hipoksis ini juga tidak dapat diandalkan sebagai metode pencegahan. Dan ada lagi suplemen bebas resep yang biasanya bisa dibeli bebas seperti campuran minuman bubuk, plester atau patch, kemudian suplemen oral itu juga tidak memiliki. Kemudian untuk mensis AMS dan HAC ini tidak ditegakkan hanya semata pada karena tidak ada penemuan yang khas dari pemeriksaan fisik ataupun penunjangnya dengan gejala dilihat, yaitu sakit kepala dan juga gejala gastrointestinal. Di sini bisa dilihat pada tabel di depan ini bagi gejala, tanda klinis dan Lewisnya dikategorikan untuk AMS ringan, AMS sedang berat, dan HACE. Jadi untuk AMS ringan itu sakit kepalanya disertai lebih dari atau sama dengan gejala lain seperti mual atau muntah, lelah, lesu dengan intensitas yang ringan. Sedangkan AMS yang sedang berat itu intensitas gejala penyertanya itu sudah dengan intensitas yang sedang sampai berat. Dan HAC itu tadi yang merupakan progresi dari AMS itu gejalanya yaitu perburukan gejala dari AMS yang berat. Dan salah satu tanda khas atau tanda klinis yang khas dari HACE adalah ataksia atau perubahan status mental ataupun perubahan kesadaran. Untuk terapi AMS dan HACE, terapi yang paling utama adalah turun ketinggian. Ya, ini turunnya itu 300 sampai 1000 meter dan ini direkomendasi kuat. Kemudian terapi lain adalah oksigen dengan target saturasinya lebih dari 90%. Ini menjadi alternatif jika tidak bisa langsung turun ketinggiannya dan rekomendasinya juga kuat.
Kemudian ada bilik hiperbarik portable, ini juga salah satu alternatif terapi jika tidak memungkinkan turun ketinggiannya dengan rekomendasi kuat, dan obat-obatan yang juga bisa diberikan sebagai terapi jika terjadi AMS dan HEC itu acetazolamid, dexamethasone, dan ibuprofen, sama dengan untuk pencegah. Kita diberi tadi ada submit untuk pencegahan terapi. Terapinya ibuprofen, dalafil, dan sildenafil. HAPE yang pertama pencegahan HAPE. Ini sama yang pertama, pencegahannya itu naik bertahap. Ini merupakan pencegahan utama dengan rekomendasi yang kuat tadi, sebelum ke ketinggian atau elevasi tujuannya itu bertahap untuk naiknya. Kemudian untuk nifedipin 10 mg lepas lambat tiap 12 jam, memiliki rekomendasi kuat. Obat yang ketiga yaitu tadalafil. Ini alternatif jika tidak bisa menggunakan atau tidak ada nifedipin dengan rekomendasi kuat, namun kemudian itu yang rentan dan tidak dapat atau tidak tersedia nifedipin dalafil. Namun meskipun rate juga ini dengan karena bukti penggunaan dexamethasone untuk pencegah HP ini masih pengalaman klinis yang ketinggian, dan yang pertimbangkan adalah acetazolamid untuk roda HPE dan salmeterol, karena pada salah studi menurunkan HAP sebesar 50%, namun studi tersebut menggunakan dosis yang sangat tinggi, yaitu jadi sering dikaitkan dengan efek samping seperti tremor dan takikardia, dan pengalaman klinis penggunaan salmet ketinggian lebih terbatas. Untuk penegakan diagnosis HAPI juga radiologis. Ada dokter Ibas bisa sesaat berkering yang jika sudah gejalanya itu bisa sampai berbusa berwarna merah muda, kemudian bisa terjadi hipokseminya dan O2-nya rendah sesuai dengan elevasi. Untuk jika melakukan radiologi itu adalah fototoraks yang sebagai tanda HPasitas alveolar bilateral ataupun unilateral. Jadi dari kriteria ini bisa untuk menegakkan diagnosis HPI. Pertama adalah dari ketinggian yang merupakan terapi terbaiknya. Turunnya itu lebih dari minimal 1000 meter dan rekomendasi kuat. Kemudian suplementasi oksigen sepertinya lebih dari 90%. Ini bisa agak alternatif bila bisa turun ketinggian, biasanya memadai untuk suplemen ini. Sama bilbari portable yang jika tidak memiliki bilbari portable, tapi HP yang keempat adalah danifin. Jika ada oksigen atau tidak turun ketinggian bisa diberikan yang 5 atau nifedipin yang tidak dia, dan yang tidak direkomendasikan untuk terapi HPE pada keduanya adalah acetazolamid dan beta agonis yang diberikan secara rutin. Kemudian jurnal yang menyebutkan jika terjadi HAPE pertama pada pasien yang mengalami HAPE bersama dengan HPE ini harus ditambahkan dexamethasone ke dalam paduan terapinya sesuai dosis yang direkomendasikan untuk penata laksana sesuai tabel. Dan sebagian pasien HAPE dapat menunjukkan gangguan neurologis akibat ensefalopati hipoksit dan bukan karena HACE. Dan dalam praktik lapangannya pembedaan antara keduanya itu sebenarnya sulit, bukan. Oleh karena itu
PE dengan disfungsi neurologis yang telah oksigen suplemental dan tidak perbaikan saturasi oksigen, dexamethasone sebaiknya tetap ditambahkan dalam terapi. Dan apabila oksigen suplemental tidak tersedia, dexamethasone harus segera diberikan bersamaan dengan terapi standar HPE mental atau pucuk CI. Tanda HPE adalah ataksia. Kemudian ada bagian juga dari panduan ini yang menjelaskan mengenai perjalanan ketersediaan vaksin yang efektif dan menurunnya global untuk COVID-19 ini. Semakin banyak individu kembali melakukan perjalanan ke daerah ketinggian, dan sebagian besar penyintas infeksi COVID-19 ini pulih tanpa gangguan jangka panjang pada fungsi paru ataupun kardiovaskular. Namun sebagian kecil, terutama mereka yang mengalami COVID-19 yang berat dan sempat dirawat ICU ataupun sempat mengalami komplikasi seperti tromboemboli atau miokarditis, itu dapat mengalami gangguan fungsional yang persisten selama berbulan-bulan setelah infeksi. Jadi pemeriksaan lain yang bisa dilakukan untuk perjalanan ke ketinggian setelah COVID-19 ini meliputi oximetri nadi, uji fungsi paru, fototorak, elektrokardiogram, atau CPI. Jadi ini prinsip utamanya naik bertahap adalah kunci utama pencegahan, dan asetazolamid itu Anda sudah habis. Ya, mohon dipercepat dokter. Baik, untuk kesimpulannya, jadi naik bertahap merupakan strategi pencegahan utama. Turun ketinggian adalah terapi terbaik dan paling efektif untuk semua bentuk penyakit ketinggian. Pemilihan obat disesuaikan dengan penyakit, diagnosis bersifat klinis dan kontekstual, dan kanan harus individual dan berbasis risikonya. Ini panduannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke terima kasih atas presentasinya Dr. Arsi Baskoro yang sangat menarik dan informatif. Selanjutnya kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab pada rekan-rekan peserta PPDS. Jika ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan sebutkan pertanyaannya. Ya, silakan dokter. Silakan Dokter Faris Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Dok. Ingin saya tanyakan mengenai tadi kan dijelaskan lebih ke banyak ke terapi ya, Dok. AMS, HC maupun HP ya, Dok. Yang ini saya tanyakan bagaimana sih kita membedakan gejala klinisnya, Dok, dari AMS dan HAC tadi, Dok. Kemudian tadi ada istilah AMS berat ya, Dok, ya. Nah, apakah AMS berat itu merupakan HCE, Dok? Dan bila berbeda, bedanya apa, Dok, dengan yang HCE, Dok? AMS itu, Dok. Demikian, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Faris untuk pertanyaannya. Selanjutnya pada peserta Dr. Ibas, apakah sudah cukup jelas pertanyaannya, Dokter? Terima kasih Dr. Faris. Jadi ini tadi untuk gejala dari AMS dan HCE dan AMS, ada yang AMS berat atau AMS berat. Secara umum AMS berat ini ditandai oleh gejala sistemik yang semakin memberat itu. Jadi keluhan utama yang ada pada penyakit kepala dan disertai gejala lainnya seperti atau entah bahkan berat, lesu, pusing, dan juga penurunan toleransi aktivitasnya. Namun pada MS berat ini kesadaran pasien masih baik, pasien masih bisa berorientasi, berbicaranya masih jelas, kemudian berjalannya juga masih secara mandiri walaupun mungkin lemah, tetapi masih mandiri, dan tidak ditemukan defisit neurologis seperti gangguan koordinasi atau mesenteris. Sedangkan untuk HAC itu
sudah ditandai dengan gangguan neurologis yang objektif. Jadi paling awalnya itu yaitu gerak, jadi pasiennya itu jika berjalan itu tidak stabil, tampak goyah atau seperti sempoyongan atau seperti orang mabuk dan tidak mampu berjalan lurus, atau jika seperti diuji untuk berjalan untuk saling menyentuh ujung kaki dengan ujung tumitnya itu pasien itu tidak bisa goyah. Nah, kemudian selain ataksia itu yang menjadi tanda HACE juga ditandai perubahan status mental. Jadi jika sudah ada mulai kebingungan, disorientasi sampai apatis dan berat, itu gangguan ini sudah menggambarkan atau bisa dicurigai edema cerebral yang lebih berat. Jadi dengan demikian perbedaan utama dari AMS yang berat dan HACE adalah dari gangguan neurologis dan gangguan kesadaran. Sekian jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup dokter. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan Dokter Iqbal. Silakan dokter. Presentasi tadi disebutkan terapi nifedipin direkomendasikan untuk profilaksis. Yang ingin saya tanyakan, kenapa nifedipin direkomendasikan sebagai profilaksis utama pada ibu dengan riwayat HATE? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada presentan Dr. Ibas. Silakan menjawab dokter. Terima kasih Dr. Iqbal atas pertanyaannya mengenai nifedipin ini yang direkomendasikan sebagai profilaksis utama terutama pada individu dengan riwayat HPE. Jadi ini berhubungan dengan cara kerja atau mekanisme kerja nifedipinnya ini, karena nifedipin ini bekerja secara langsung menargetkan di proses patofisiologi utama yang mendasari kejadian HPE-nya, serta dari bukti-bukti klinis dan penggunaan klinis itu juga itu relatif lain. Jadi HPE ini kan terjadi akibat respon yang berlebihan terhadap hipoksia, yaitu konstriksi arteri pulmoner. Kondisi itu secara fisiologis melakukan vasokonstriksi hipoksia pulmoner untuk mengalihkan aliran darah ke area alveoli yang lebih teroksigenasi. Nah, namun dengan pasien yang rentan terhadap HPE atau sudah dengan riwayat HPE sebelumnya, responnya ini menjadi sangat kuat dan justru terlalu kuat dan tidak homogen, sehingga menyebabkan peningkatan tajam tekanan itu tadi. Nah, tekanan yang tinggi ini menimbulkan peningkatan tekanan kapiler paru yang akhirnya menyebabkan kebocoran alveoli kardiogenik. Dipin ini yang termasuk CCB atau antagonis kanal kalsium itu bekerja sebagai vasodilator sirkulasi pulmonernya. Jadi dengan menghambatnya kalsium ke dalam sel otot polus pembuluh darah itu, nifedipin menyebabkan relaksasi atau vasodilatasi arteri pulmonalis dan menurunkan resistansi vaskuler pulmonalnya. Jadi dengan penurunan tekanan arteri pulmonalis ini juga menurunkan tekanan hidrostatik di kapiler paru sehingga mencegah terjadinya kebocoran cairan ke alveoli sehingga mencegah terjadinya HPE. Itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke Terima kasih. Ya, jawabannya seperti Iqbal Nur. Bagaimana dokter? Cukup. Baik, Mbak, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Dokter Sofa. Silakan Dokter Sofa. Ini dok.
Maaf Dokter Sofa, suara tidak terdengar dekat. Baik, terima kasih Dokter Sofas. Selanjutnya kepada peserta. Kita rekomendasikan sebagai profilaksis HP. Oh, kirain connect. Jadi kalau HP tadi profilaksisnya nifedipin. Ini kan menimbulkan atau membantu asidering ventilasi dan mempercepat proses aklimatisasinya. Jadi dengan diberikan acetazolamide ini diharapkan waktu tubuh beradaptasi terhadap hipoksianya itu, dan sebaliknya jika dexamethasone itu tidak mempercepat aklimatisasi tetapi hanya menekan respon inflamasi dan edema cerebral sehingga lebih bersifat simptomatik. Dan berdasarkan ini acetazolamide direkomendasi sebagai lini pertama untuk AMS ini aklimatisasi fisiologis di ilmiahnya termasuk kuat, dan profil keamanannya secara dosisnya itu 125 mg 2 kali sehari itu termasuk aman. Dan meskipun acetazolamide ini tadi mempercepat ventilasi, memperbaiki oksigenasi dan mengurangi kejadian AMS, dengan hasil studi RCT pada individu dengan riwayat HAP itu sebenarnya tidak menunjukkan penurunan kejadian HAPE yang bermakna kanan arteri pulmonalis secara bermakna pada nifedipin, sehingga itu mengapa acetazolamide lebih direkomendasi pencegahan untuk HACE namun tidak untuk HAPE. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya persilakan. Selanjutnya kepada Dokter Sofa, apakah ada tanggapan Dokter Sofa? Baik, terima kasih. Mari kita ke pertanyaan selanjutnya kepada Dokter Dede. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Dokter Ibas isi bertanya dong, menjelaskan tentang hidrozolamide. Yang ingin saya tanyakan, mengapa peningkatan ventilasi merupakan adaptasi kunci dalam aklimatisasi, dan bagaimana acetazolamide ini mempercepat proses ini, dok? Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih. Pertanyaannya selanjutnya kepada Dr. Ibas dari Dr. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mengenai acetazolamide juga dalam proses ventilasinya. Jadi pada ketinggian itu kan tekanan oksigen itu dapat menstimulasi chamber perifer yang akhirnya berakibat ventilasi. Dan jika terjadi ventilasi yang terus meningkat ini atau sampai terjadi hiperventilasi, itu justru akan menyebabkan penurunan tekanan CO2 atau PaCO2
sehingga justru berakibat bisa menyebabkan alkalosis respiratori. Dan jika sudah terjadi alkalosis ini akan menghambat pusat nafas dan justru ventilasinya terhambat. Dan acetazolamid tadi seperti yang sudah disebutkan karbonat anhidrasa sehingga meningkatkan ekspresi bikarbonatnya dan menimbulkan asidosis metokringa. Jadi ini diharapkan membantu menghilangkan inhibisi ventilasi tadi. Jadi dengan hasil tersebut membaik dan gejala-gejala AMS-nya tadi diharapkan berkurang. Jadi itu mengapa sebenarnya obat acetazolamid ini diharapkan bukan secara langsung sebagai obat simptomatik atau yang menghilangkan gejala, namun lebih ke arah membantu atensinya dengan proses ventilasinya tersebut. Sekian dari saya, dokter, saya kembali. Baik, terima kasih Dokter Ibas. Selanjutnya kepada Dokter Dede, apakah ada tanggapan atau tidak? Sudah cukup, dokter. Terima kasih banyak, Ibas. Baik, terima kasih kepada para rekan P3DS. Jika sudah tidak ada yang bertanya, mari kita lanjutkan ke tanggapan dan arahan dari Pak narasumber atau konsultan. Yang pertama-tama yaitu kepada Prof. Mukhtar. Jadi Prof. Mukhtar, ada arahan, dokter? Ya, terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada siang hari ini Dr. Baskoro telah memberikan informasi ya tentang update tahun 2024 masalah itu attitude related disease ya, AMS, AC, HP. Jadi ini dari mana ini? Dari Amerika ya. Ini pusatnya di mana ini? Dari Wilderness Society. Anggotanya dari mana? Amerika, Eropa atau campuran? Dokter Ibas? Kita mesti harus tahu juga sumbernya, artinya siapa yang menyusun, dari mana Pak Dokter Ibas? Pak, Saya tahu ya. Wilderness Medical Society. Ya, dari mana? Basicnya dari Eropa, Amerika atau campuran? Yang saya baca ini dari Amerika, Prof, khususnya dari California. Oh ya, apa dari supaya kita jelas. Jadi memang panduan ini kan atau guideline itu kan berbeda-beda. Bisa sumbernya dari Amerika, Eropa, campuran atau Asia Pasifik, masing-masing bisa atau dapat menyusun guideline ya. Oke, nah kita pada siang hari ini membicarakan suatu masalah penyakit yang berhubungan dengan ketinggian. Ya, seperti diketahui bahwa di Indonesia itu adalah negara dengan banyak gunung berapi. Nah, oleh karena itu maka tentu banyak daerah-daerah yang merupakan dataran tinggi. Oleh karena itu maka penyakit yang terkait dengan dataran tinggi itu ya kemungkinan bisa terjadi. Cuman kalau ditanyakan tentang bagaimana epidemiologi dari HP di Indonesia ini, ya terus kita juga belum tahu ini berapa kasusnya ya. Padahal kemungkinan banyak karena Indonesia negara yang punya banyak. Tapi kita harus tahu apa penyakit tersebut. Yang kedua, Indonesia juga negara kepulauan ya. Maka related dengan kepulauan juga harus tahu. Misalnya Asian disease ya.
berapa banyak hanya di situ ada data di Indonesia. Ini menjadi tantangan bagi kita, dan bidang-bidang seperti ini lisan ya, jadi lisan dengan mungkin dengan bidang ilmu kedokteran yang lain, misalnya travel medicine, dengan banyaknya turis yang naik gunung, mendaki gunung, mungkin saja ada yang menderita penyakit akibat ketinggian tersebut. Nah, ini juga salah satu bidang yang beririsan dengan travel medicine. Nggak apa-apa. Nah, ini memang banyak sekali share kompetensi ya. Jadi kompetensinya itu beririsan, bersinggungan. Banyak pertanyaan dari peserta program ya. Cuman saya sudah memperhatikan para penanya sekedar bertanya. Kalau yang bagus, yang mendapat nilai adalah kalau selain bertanya juga memberikan suatu argumen atau alasan di samping yang disajikan atau disampaikan oleh penyaji. Artinya mungkin ada yang berbeda sama penyaji. Nah, itu berarti ada diskusi, karena suatu ilmu bisa saja bertentangan. Nah, itu yang diharapkan dari para penanya. Hanya ya, apakah teorinya sama atau akan berkembang sehingga berbeda dengan teori lama. Nah, ini yang diharapkan begitu bagi para penanya ya. Dari saya itu ya, terima kasih Dr. Ribas memberikan informasi guideline tentang pencegahan, diagnosis dan pengobatan penyakit yang terkait dengan HILD ya. Demikian Dr. Rizky ya, yang sebagai moderator ya. Terima kasih. Baik Prof. Nafta. Selanjutnya narasumber Dr. ini Waalaikumsalam warahmatullahi menampilkan jurnal kita tahu kenapa kok diupdate yang seperti apa dari mereka update di misalnya HPI HCI ini kayak baiknya mana bahagia. Nanti kalau yang lama masuk ke terjelas udah pernah tampilkan HAB ya, mungkin yang teman-teman juga ngapain sih kita belajar tentang KWA dari DEM. Dia di Indonesia banyak dan tinggi, dataran tingginya. Kalau yang dari jurnal ini diupdate dataran tinggi bahkan akhir itu hanya aja sampai otak ada itu temporal deh. Apa yang mereka itu yang diupdate mungkin tadi ya kalau coba aja minggu juga yang nanya yang sebenarnya aja di kuliahnya saya pasti dikasih asetnya
lebih takut kan ya. Tapi ternyata kalau dari 2004 nggak semua ketika tapi ternyata di atas 2000 aja bisa membuat terjadi penyakit. Yang paling ringan itu tadi mountain intinya ya spot mountain sickness ya ada cuman kayak morning sickness terus tahu ya kayak orang hamil tuh hamil udah dia muntah-muntah gangguan intestinal terus dia pusing badannya gak enak itu akut mountain sickness namanya terus tetapnya sesak. Nah, setelah kita lakukan anamnesis dulu. Jadi itu ya step-stepnya, langkah-langkahnya anamnesis dulu. Lu pernah nggak begini zaman dulu? Pernah naik gunung nggak? Atau memang ada pernah seperti ini sebelumnya? Nah, terus kalau memang dia ada, biasanya nggak perlu nunggu nih sampai 2500 ketinggiannya. Itu gejala bisa muncul pada 2000 meter. Karena sebelumnya udah pernah. Tentang tuh apa sih? Dan kita pertanyaannya ya, karena kita benar-benar pengen diskusi individu rentan karena apakah ada penyakit sebelumnya. Contohnya tadi yang terakhir adalah COVID atau dia udah pernah ARDS sebelumnya pernah dirawat di ICU. Nah, itu kan harusnya kita tahu tuh anamnesis dulu. Terus baru kita lakukan pemeriksaan fisis. Fisisnya apa dokter Ibas yang bakal kedengeran kalau dari parunya aja. Auskultasinya apa? Misalnya ada penyakit paru ketika dia naik gunung kira-kira ke arah HAPG apa pemeriksaan fisis parunya apa yang khasnya Jadi dokter bisa muncul auskultasinya apa nanti bahasa halus dokter? bahasa halus memangnya kalau RDS atau ini gede akut lakudem ikutan jantung juga halus apa kasar? Kasar. Izin dokter, untuk bahasa kasar dokter. Kenapa bisa pakai bahasa kasar? Karena edema paru nang kardiogeni. Karena terjadi Edema paru. pleural friction. Tahu ya? Jadi pleural friction maka terjadi bronki bahasa kasar. Untuk Harus kita tentukan ini adalah pulmonary edem. Tapi harus dia masih sadar. Kalau dia udah nggak sadar pasiennya, maka dipikirkan adalah HAJE. Kan altitude cerebral edem. Nah itu aja bedainnya. Jadi apa konsentrasinya sebenarnya bagian HAPE ada khasnya adalah bahasa kasar karena pleural friction. Maka kita berpikir ini adalah paru. Apa tahu kardiogenik atau bukan? Kemudian kalau dia nggak sadar kita bilang nggak HAJE. Terus apalagi yang mereka ini adalah terapinya harus profilaksis sih aklimatisasi itu disuruh latihan dulu. Misalnya nih ada kegiatan nanti saya mau naik gunung itu kita misalnya nih membentuk otot dulu lah aklimatisasi dulu kita latih ototnya supaya otot napasnya lebih baik kita menarik nafas dan mengeluarkan inspirasi dan ekspirasi. Jadi ekspirasi itu lebih penting menggunakan otot nasinya jika waktu sesak.
atau asetazolamid. Kenapa diminta itu asetazolamid? Pertanyaannya ya. Intinya asetazolamid itu membuang karbon. Kan kalau dari analisis gas darah kita udah hafal ya, analisis gas darah sejak masuk nih di awal masih semester 1 saya udah tahu juga. Apa aja sih analisis gas darah? Itu kan ada HCO3. Berapa sih normalnya? Kita cari deh. Nah, ketika HCO3-nya meningkat atau dia masih normal, kita kasih asetazolamid, maka dia akan turun. Jadi dibuanglah karbonnya tadi supaya harapannya pasti jadi sesek. Harapannya jadi sesek supaya dia ketika dia sesek jadi respiratory frekuensi nafasnya jadi lebih cepat. Ketika frekuensi nafasnya cepat, harapannya tentu oksigen meningkat sama PCO2-nya menurun. Ya, jadi ya pasiennya jadi asidosis sih. Tapi asidosisnya masih dalam pantauan kita. Supaya ketika dia sesak, saturasinya meningkat. Tapi kalau udah jadi pulmonary edema boleh nggak? Jangan lah, kan pasiennya udah sesak, jadi tambah sesak dia. Pasiennya udah edem, tambah lagi asetazolamid. Ini kan profilaksis. Ya, ketika hanya ada gejala dari akut mountain sickness atau morning sickness, udah muntah-muntah, gastrointestinal lah, lemes, pusing. Aplikasi asetazolamid dia nafasnya cecep nafasnya sebelum kita ketika di pemeriksaan fisiknya udah ada rutinitas kasar, karena kita kasih asetazolamid jangan ya. Kemudian kalau nifedipin tadi saya setuju sama Dr. Ibas. Jadi untuk vasodilator kan ada banyak itu vasodilator betul ya? Oh iya benar. Karena peningkatan tekanan yang secara tiba-tiba. Nah, tapi kan intinya jangan sampai bocor lah cairan dari pembuluh darah ke dalam lambung. Itu intinya supaya tidak terjadi HPE. Terus pertanyaan apa lagi ya? Tapi udah nyambung ya. Bisa pakai kata aja yang lebih mudah aja. Karena ketika ujian kalian juga bisa juga dimengerti. Masih banyak yang kebalik-balik anamnesis. Masalah dengan anamnesis kita tahu. Pertanyaan, apa masalah pada pasien? Terus malah di anamnesis pasiennya. Mana Pak ini enggak, masalah itu yang kalian dikonsul. Konsul kan enggak ada orangnya, lihat aja. Oh masalahnya pasiennya laki-laki, kok kemudian ada sesak napas, batuk, nyeri dada, tiba pingsan. Terus dia riwayat penyakitnya ini. Itu namanya masalah bedaan dengan anamnesis. Kalau diminta di ujian anamnesis pasiennya, ya baru anamnesis perkenalkan diri, perkenalan dengan pasien, ya baca bingung. Makanya kata lawannya harus lebih mudah deh. Kemudian apa lagi? Siapa lagi tadi? Pertanyaan Dokter Dede apa ya? Saya enggak. Iya, apa lagi? Apa Dokter Rizky tadi? Pertanyaan terakhir. Dede bertanya, Dok, mengapa peningkatan ventilasi merupakan adaptasi kunci dalam aklimatisasi dan bagaimana asetazolamid mempercepat proses ini? Oh, itu kejawab ya. Karena dibuat pasiennya jadi asidosis. Tapi asidosisnya ya jangan terlalu berat lah. Karbonnya dibuang, HCO3-nya jadi turun. Tadinya normal diturunin. Maka ventilasinya akan meningkat. Membuat saturasinya jadi naik dan PCO2-nya. Terus juga kalau di ketinggian kita harus juga berpikir tentang kurva disosiasi. Nah, ini kurva disosiasi dari dulu kayak nggak kebahas saya di HL seperti ini. Harusnya dibahas sih. Cuma mungkin di fisiologi ada ya.
Intinya PO2-nya harus di atas 60 mg/Hg. Apakah dia naik ke ketinggian, nanti bergeser kurvanya ke kanan atau ke kiri, dia tetap normal dengan PO2 60 mg/Hg atau turun dikit, plus minus 2, plus minus 10 ya berarti, saya lupa. Dan saturasinya harus tetap di atas 95. Tuh, dengan cara badannya dibuat misalnya ventilasinya meningkat, atau supaya kurva disosiasinya tetap di dalam kurva yang normal, atau dia badannya lebih panas, tadi kan dibilang olahraga dulu jadi ototnya lebih baik supaya badan panasnya lebih bagus sehingga ventilasi meningkat juga. Kemudian kimiawi dari badan juga ya, nanti dibahasnya di PAA untuk kurva disosiasi yang lebih detail. Kita langsung ke penyakitnya, HAPG dan asepsi. Kalau yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Udah ngerti gitu, kalau ada ketebak mau nanya ini, jadi penasaran. Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti semuanya udah dijawab ya, moderator. Ya dokter. Jadi sudah semua, maka sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dan bimbingannya dari Dr. Novi. Mohon arahan dan bimbingannya Dr. Novi. Baik, terima kasih moderator Dr. Riki. Mohon maaf sebelumnya tadi saya hadir terlambat. Izin Prof. Dr. Sally. Tidak banyak yang saya ingin tambahkan tentang teori karena telah disampaikan banyak oleh narasumber ya. Jadi telah disajikan bacaan jurnal oleh presentan Dr. Fariski Baskoro mengenai HAP. Jadi dengan penyajian yang tadi sudah disajikan, diharapkan P3DS ini sudah mengetahui bagaimana menegakkan diagnosis HAP, kemudian bagaimana pemeriksaan fisiknya serta tata laksananya. Jadi, walaupun merupakan kasus yang jarang, tetapi sangat penting hal HAP ini untuk diketahui, apalagi diketahui kita sebagai dokter paru. Apalagi mungkin akan banyak ketemu tuh pada dokter militer ya, biasanya tuh banyak kasusnya ya HAP ya. Untuk ataupun yang karena tenggelam juga ada tuburan, nanti ada penyakit. Kemudian yang kedua yang ingin saya tekankan, tadi sudah disinggung juga sama Prof. Kemarin juga saya sudah mengingatkan, coba tolong kepada penanya, jadi penanya tidak asal bertanya, diharapkan ada argumen supaya terjadi diskusi. Pasti setiap bahan dan yang kita baca itu akan enggak yang ini Dokter Francisca yang laptop, yang HP yang itu. Iya, apalagi masuk dulu. Masuk lagi bang. Bisa ya? Jadi masuk di satu ya bang. Satunya pakai apa gitu? tapi off cam gitu. Iya. Bisa ya? Bisa bang. Linknya Cece berarti. Bisa dong. Bisa kok, mungkin device-nya beda. Siapkan, sudah membaca bahan yang akan dikuliahkan nanti. Itu saja Prof. Dokter, dan dari saya tambahannya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini udah selesai juga.